politik.jpnn.com, kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol panas dengan tokoh-tokoh politik tanah air. Kali ini kita akan ngobrol dengan Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang biasa disapa dengan Bang Noel. Bang Noel, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa ini kesibukannya belakangan? Ya, sibukannya nggak berubah seperti biasa, konsolidasi, lantas mencermati situasi politik. Ya namanya juga aktivis politik kan pasti hal-hal yang berkaitan dengan politik. Ya, sembari juga kita kadang-kadang antar anak sekolah. Itu penting. Persiapan ini untuk Pilpres 2024? Ya, kalau Pilpres 2024 kan itu proses alamiah dalam proses politik yang nggak mungkin dihilangkan dalam proses politik Republik, apalagi proses demokrasi kita. Jelas tanggal 14 Februari 2024 ada momentum politik, itu pemilu. Nah, kita menuju ke sana. Hari ini kita melakukan konsolidasi untuk menentukan siapa pemimpin yang paling layak di 2024 nanti. Iya, ini kan Nah, kalau kita kan sudah punya pilihan, yaitu Mas Ganjar Pranowo untuk 2024. Kemudian apa yang membuat Jokowi mania mendukung Ganjar? Banyak pertimbangan ya, pertimbangan politiknya, kemudian pertimbangan elektoralnya, dan pertimbangan lainnya. Karena kita mau cari pemimpin nanti itu yang punya sosok yang bisa menyatukan bangsa ini, bisa mengkonsolidasikan pasca 2014, 2017, 2019 yang polarisasinya itu tidak baik buat demokrasi. Apalagi kita lihat bahwa ya kita sadar sekali Presiden Jokowi ada beberapa legasinya mungkin tidak begitu maksimal. Problemnya memang kondisi objektifnya ada COVID ya, ada bencana global yang akhirnya beberapa pekerjaan-pekerjaan yang harus dijalankan akhirnya tidak begitu maksimal. Nah, karena kita menolak gagasan 3 periode, maka kita mendukung Ganjar Pranowo. Menolak 3 periode, kemudian juga kita menolak masa perpanjangan beliau yang sering diwacanakan 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Kita nggak dua-duanya juga. Gitu. Tapi sejauh ini sudah pernah ada diskusi dengan Pak Ganjar? Diskusi belum, kami belum pernah diskusi. Kita lihat kan Mas Ganjar juga kan tidak mau reaktif dengan dukungan lah. Tapi kan ini sama halnya waktu 2014, menjelang 2014 Presiden Jokowi kan banyak kelompok-kelompok masyarakat yang begitu antusias untuk mendukung beliau. Nah, dukungan beliau ini kan 2014 menghasilkan 2 kali kepemimpinan yang diakui oleh beliau sendiri bahwa beliau menjadi presiden dengan 2 periode. Peran relawan kan ada. Gitu. Nah, kali ini ya kami akan melanjutkan gerakan dukungan Mas Ganjar hampir mirip seperti 2014 itu. Karena waktu itu kita lihat resistensi Pak Jokowi di internal partai juga begitu tinggi. Nah, hari ini terjadi lagi itu di Mas Ganjar. Ya kita lihat aja nanti dinamikanya seperti apa, dinamika politiknya. Tapi sejauh ini sebenarnya menurut Jokowi mania, apa sih ide atau gagasan dari Ganjar yang menarik untuk didukung? Gagasan idenya Ganjar itu apa? Pertama, untuk Indonesia? Beliau anak muda. Kedua, beliau punya tipikal pekerja. Yang jelas, karena saya aktivis 98, dia tidak punya cacat sejarah berkaitan dengan HAM. Itu yang paling substansial. Nah, kemudian yang lain-lainnya biarkan nanti rakyat yang menilai. Karena saya memilih pemimpin ya, bukan pemimpin raja. Gitu. Kami nggak mau ke depan nanti sosok yang kita pilih ini anti terhadap kritik. Makanya kita harus menunjukkan bahwa karena ini bukan yang kita pilih adalah raja, ini adalah pemimpin republik, presiden. Ya Mas Ganjar harus saya bilang kritik, dan saya yakin Mas Ganjar kan lahir dari dunia aktivis ya, dunia aktivis, kelompok intelektual, basis kampus dan sebagainya. Dia paham dengan dunia itu, dan semoga nanti ketika proses dinamika politik 2024 ini beliau paham sekali arah atau nafas perjuangan rakyat itu
maunya seperti apa. Gitu. Oke. Tapi apakah nanti misalkan Ganjar terpilih menjadi pilpres itu menjadi presiden, apakah mungkin bisa menurut Jokowi mania, apakah bisa meneruskan program-program Jokowi? Ya kami harus yakin dong, jangan tidak. Kita kan harus didasari oleh pesimisme, bukan pesimisme, tapi optimisme. Kalau didasari oleh pesimisme ya kapan majunya. Nah, dasar optimisme itulah harus menjadi landasan kita untuk memilih Mas Ganjar. Dan semoga juga Mas Ganjar ketika ada mandat, ini kan seperti mandat demokrasi, mandat rakyat itu kan memanifestasikan lewat pemilu. Semoga Mas Ganjar itu bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Tidak lagi seperti pemimpin-pemimpin yang lain, misalnya ya contohnya misalnya kayak pemimpin yang anti terhadap kritik, anti terhadap dinamika politik yang lainnya. Yang paling penting jangan anti terhadap rakyat, jangan anti terhadap demokrasi, jangan anti terhadap yang namanya ulama. Semua bangsa ini, semua komponen bangsa ini harus dikonsolidasikan menjadi satu agar bangsa ini lebih maju. Karena kalau mau kita lihat sejarah bangsa ini, adanya Indonesia itu ada karena ada persatuan. Semoga Mas Ganjar bisa menyatukan komponen bangsa ini yang selama ini bertikai. Harapan saya itu ke Mas Ganjar hari ini. Oke. Selain Jokowi mania kan juga ada relawan-relawan yang loyalisnya Jokowi begitu. Tapi kalau secara pribadi dari Jokowi mania sendiri tuh apa sih yang alasan terbesar mendukung Jokowi waktu itu? Pertama, beliau sosok pemimpin pertama selain punya keberpihakan, punya kreativitas berpikir, dan tipikal mau bekerja. Karena kita sudah muak sekian puluh tahun mendapatkan pemimpin isinya politisi. Akhirnya berpikir tuh soal kerakyatannya didasari oleh pertimbangan politik, bukan keberpihakan. Nah, itulah yang kenapa dulu begitu masifnya rakyat publik mendukung Pak Jokowi. Ya karena itu bekerja tipikalnya. Dia ya tabrak aja hal-hal yang kira-kira tabu, dan itu kita suka, gitu loh. Ini kan Presiden Jokowi saat itu lahir karena kebuntuan politik dan akumulatif dari politik masa lalu yang kita lihat tipikal politisinya ketika memimpin saat itu, ya begitu kulturnya. Tidak bisa bekerja tapi tetap bermain politik. Kita lihat contohnya ya misal kayak Pak SBY yang 10 tahun gagal memimpin, tapi ini tetap kritik lah. Kita nggak mau juga mendiskreditkan Pak SBY, biar gimana pun dia punya kontribusi dalam proses kepemimpinan nasional. Misalnya kayak proses peralihan dari Pak SBY ke Jokowi kan luar biasa. Baru tradisi bangsa ini ada di eranya Pak SBY dan Jokowi. Nah, semoga nanti estafet kepemimpinan nanti seperti itu juga, gitu. Biar kita tidak lagi sibuk dengan persoalan-persoalan masa lalu. Gitu. Nah ini sudah bagus lah. Apalagi Jokowi sudah membuat yang namanya standar kepemimpinan Indonesia ke depan itu seperti apa. Nah, beliau sudah memberi contoh itu. Beliau sudah memberi semacam standar kepemimpinan Indonesia ini ya seperti ini, bekerja, punya komitmen, gitu loh, mampu dialog, kemudian tidak anti terhadap kritik. Nah, itu bagus tuh. Bang Noel kan sampai sejauh ini menjadi loyalis Jokowi begitu ya. Tapi boleh dong diceritain dikit perkenalannya Bang Noel dengan Jokowi itu prosesnya bagaimana? Karena kita aktivis ini, kalau kita kan yang paling penting gagasannya. Gagasannya kita ketemu, kedua cita-citanya kita ketemu, programnya ketemu, ya cukup di situ. Kemudian interaksi fisiknya ya banyak sekali. Pertama ya karena kita pendukung Jokowi kan pasti harus ada interaksi biar nggak klaim ya kan. Ya kita berkali-kali pertemuan, diskusi, dan Presiden selalu mengajak kita diskusi. Ada waktu yang selalu beliau berikan ke kita, khususnya relawan-relawan beliau ya, yang kita lihat lah yang bekerja yang real ya, bekerja real, bukan relawan-relawanan itu. Yang bekerja real ya kita selalu memberi masukan ke Presiden soal banyak hal. Salah satunya kemarin waktu kita ribut soal bansos. Ya. Kita ingatkan Pak Presiden, bansos ini mengerikan sekali. Apa kata Presiden saat itu?
Masa pagu dari 300.000 dipotong 30.000 menjadi 270. Kedua, makanan yang ada di sembakonya pun tidak layak untuk dimakan. Contohnya apa? Sardennya, berasnya juga kadang-kadang udah berkutu. Nah, ketiga, dari 270.000 itu masih lagi dipotong Pak Presiden 14%. Nah, Presiden akhirnya prihatin saat itu. Jadi sempat terjadi diskusi untuk membahas itu. Selalu ya? kita diskusi. Kita kasih masukan-masukan persoalan-persoalan rakyat di bawah. Nah, akhirnya terjadilah proses hukum terhadap Julian Batubara saat itu. Itu dia udah saya sampaikan ke beberapa media ya. Ada beberapa media yang sudah saya sampaikan kasusnya Julian Batubara saat itu. Julian Batubara ini kan merasa pede, dia tidak korup, ya dia punya merasa dia latar belakang orang punya. Lantas ya dia nggak mungkin lah karena partai-partai besar dan nggak mungkin ketangkap, akhirnya ditangkap juga. Artinya jangan bermain-main soal yang namanya korupsi, apalagi berkaitan dengan bantuan kemanusiaan. Dan dulu kita satu-satunya yang teriak untuk menghukum mati Julian Batubara. Walaupun kita lihat akhirnya hukumannya ringan, ya kita kecewa sekali. Gitu. Oke, ini kan Joman sudah menyatakan dukungan untuk Ganjar ya, begitu. Apakah namanya nanti akan tetap Joman? Karena kan ini jaringan organisasi masyarakat Nusantara. Apakah nanti namanya tetap Joman? Karena ini identikan dengan Jokowi Mania begitu. Dulu kan nih gini, Joman itu ada dua. Joman yang kita notariskan, yang kita badan hukumkan yang ini Jokowi, jaringan organisasi masyarakat Nusantara. Tapi nama relawan Jokowinya Jokowi Mania. Gitu. Tapi apakah nanti ketika mendukung Ganjar tetap dengan nama Joman? Namanya berubah. Jadi kita organisasi ini punya anak-anakan organisasi namanya GP Mania 1. GP Mania 1. Satunya itu RI 1 gitu. Ya nggak terlalu jauh-jauh lah. Yang tadi Joman, GP Mania tetap manianya ada. Karena itu ini ya kita kayak kesannya brandnya kita lah, mania-mania relawan. Tapi tagline-nya yang di bawah ini jaringan organisasi masyarakat Nusantara tetap. Jadi nanti berubahnya GP Mania. Bagus juga. Iya, GP Mania. Ada nggak sih persamaan antara Jokowi dengan Pak Ganjar? Kalau persamaan saya nggak mau masuk dalam wilayah itu, karena kita nggak mau mengkerdilkan orang ya. Karena setiap orang kan punya karakter masing-masing. Yang membuat sama Jokowi sama Ganjar kan sama-sama orang Jawa doang. Soal tipikal kerja kan beda, pasti saya yakin beda. Nggak mau saya samakan karena saya nggak mau merendahkan Mas Ganjarnya. Gitu. Joman ini kan sudah mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Tapi apakah sudah yakin kalau Ganjar mendapatkan tiket dari PDIP, Pak? Gini, Megawati itu saat 2014 dia ketua umum. Beliau kurang apa tangguhnya secara pengalaman politik. Beliau harus memandatkan yang namanya kekuasaan buat Republik ini dikasih ke Mas Jokowi yang bukan elit Republik ini. Pertama itu, dia bukan juga orang kaya di Republik ini. Dia juga bukan donatur partai. Dia hanya kader partai yang jauh jaraknya. Artinya apa? Mega ini benar-benar punya komitmen bahwa PD itu partai kader, walaupun saya bukan PDIP ya. Nah, kenapa dasar itulah saya meyakinkan bahwa tiket PDIP itu jatuh ke Mas Ganjar. Apalagi kita lihat tren elektabilitas Mas Ganjar itu kan tinggi terus ya, naik. Walaupun kita lihat bahwa Mbak Puan juga punya peluang. Tapi problemnya kan PDIP sebagai partai besar, standar mereka kan mungkin ada yang namanya standar elektoral, yaitu elektabilitas. Nah, nggak mungkin juga Bu Mega sebagai pimpinan partai harus gambling dalam mengambil sikap buat 2024 nanti. Apalagi beliau mungkin ya, saya nggak tahu, beliau karena pertama umur, kemudian ya beliau juga pengen melihat treble winner ya istilahnya ya dalam sepak bola. Dia mendapatkan kemenangan berurut dalam 3 kali, dan ini menarik karena kenapa? Ini menjadi sejarah buat PDIP. Tuh. Nah, ya karena pertimbangan itulah saya yakin
tiket 2024 itu nanti di Mas Ganjar. Walaupun peluang Mbak Puan juga masih ada karena kita lihat satu-satunya partai besar yang mencalonkan perempuan. Ini juga harus menjadi pertimbangan publik juga. Karena kita juga nggak mau juga pilihan-pilihan itu hanya monoton pada satu pilihan. PDI kan menawarkan 2 pilihan. Dalam demokrasi itu justru saya melihatnya PDI lebih maju. Majunya itu dia tawarkan 2, ini ada laki-laki, ini ada perempuan. Diadu aja dua-duanya. Nah kemudian elektabilitasnya Mas Ganjar tinggi, ya mungkin Mbak Puan belum dapat keberuntungan elektabilitas itu. Tapi secara edukasi politik, PDIP sudah memberi semacam pendidikan politik. Itu berani yang namanya menyalonkan sosok perempuan. Gitu. Apalagi pemilih perempuan kan terbanyak nanti. Gitu. Tapi Bang Noel, jika memang Ganjar maju diusung PDIP untuk maju di Pilpres 2024, siapa kira-kira wakilnya? Itu pertanyaan menarik ya. Karena kita lihat ke depan ini kan banyak kader bangsa yang punya kesempatan untuk mendampingi Mas Ganjar. Misalnya kayak ada Mas Andika, kemudian ada Deddy Mulyadi, kemudian ada Sandiaga Uno, ada Tuan Guru Bajang, kemudian ada juga siapa lagi tuh di Pak Prabowo. Banyak kita hari ini saya rasa nggak kekurangan kader bangsa. Ada Ridwan Kamil, ada Kofifa Indar Parawansa, banyak kader. Kita nggak kekurangan kader deh untuk depan nanti. Tapi kalau dari Joman kira-kira siapa? Nah, kalau soal dari saya ini karena kita konsentrasi fokus ke Mas Ganjarnya, kita tidak fokus ke wapresnya, terserah publik lah. Jawabannya. Ya yang tadi saya sampaikan ada Mas Andika Prakasa, kemudian ada Pak Prabowo, ada Ridwan Kamil, ada Deddy Mulyadi, ada Tuan Guru Bajang, ada Bu Kofifa, kemudian banyak kita nggak kurang kader. Jadi kita nggak khawatir lah soal itu. Apapun pilihan PDIP ada dan pilihan Pak Ganjar. Ada Anies Baswedan, gitu loh. Jadi kita ruang-ruang kepemimpinan nasional nanti jangan ditutup, harus kita buka, kita adu mereka dalam konteks gagasan dan program, gitu. Jadi kita tidak boleh menutup kader-kader bangsa ini untuk maju. Oh iya, lupa lagi ada AHY. Oh iya. Gitu. Ini kan kader bangsa semua, mereka punya hak. Tinggal diuji gagasannya seperti apa, idenya ke depan soal bangsa ini, gitu loh. Bisa nggak dijadikan mengimplementasikan gagasan dan programnya. Jadi Indonesia tidak kekurangan kader ya Bang Noel ya untuk mendapatkan sosok pemimpin di negeri ini. Oke Bang Noel, ini saya dulu kan Bang Noel pernah menjabat sebagai komisaris utama di sebuah BUMN ya, kemudian dicopot begitu. Ini yang bikin penasaran publik. Saya mau nanya ini, setelah dicopot itu apa yang Bang Noel lakukan? Nggak ada yang berubah. Kan copot cuma di jabatan doang kan? Gitu, nggak ada yang berubah. Kalau kan gini, harus dilihatin kronologisnya dulu. Waktu saya sebelum mendukung Jokowi kan saya sebagai aktivis. Mendukung Jokowi saya nggak berubah sikap saya, tetap mengkritik. Masuk pun saya tidak berubah sikap saya, tetap mengkritik. Keluar pun saya tetap mengkritik. Nggak ada yang berubah. Ada kan orang menyampaikan untuk menguji seseorang, kasih aja jabatan sekecil apapun. Berubah tidak karakternya? Saya nggak ada yang berubah sikap saya. Oke, gitu. Tapi dengar-dengar pencopotan Bang Noel sebagai komisaris utama waktu itu setelah menjadi saksi Munarman. Iya. Benar ya, begitu, betul. Bang? Karena tidak ada alasan. Saya nanya ke holding saya, kenapa saya dipecat? Saya bilang, nggak ada alasannya apa? Nggak ada alasan Pak. Oh gitu, ya udah. Karena saya kan nggak mau juga terlalu ribet lah ya. Ya sudahlah, ngapain? Saya juga kan nggak terlalu ini dengan jabatan saya. Gitu. Tapi saya sebagai aktivis merasa terhormat. Terhormatnya kenapa? Saya dicopot bukan karena kinerja. Pertama itu, kinerja saya bagus di komisaris Mega Eltra ya. Karena kenapa? Mega Eltra ini perusahaan yang saya pimpin, yang ditugaskan saya itu adalah perusahaan yang bangkrut atau minus ya, rugi. Itu utang akumulasinya 350 miliar.
saya diangkat menjadi Komut itu hanya selang berapa bulan, kalau nggak salah maksimum 10 bulan atau 8 bulan, 9 bulanan, itu bisa menjadi untung 35 miliar. Gitu. Jadi mereka mencat saya dengan kinerja nggak bisa, korupsi enggak, dan lain-lain hal yang tercela juga tidak. Nah itu kontradiksi dengan apa yang dilakukan si Arif apa tuh? Satu lagi tuh yang komisaris BSI itu, yang malsuin tanda tangan JK, berbanding berbalik. Ada seorang kriminal, kalau apa yang saya lakukan itu kan dilindungi oleh undang-undang ya. Saya sebagai warga negara punya hak dan dilindungi oleh undang-undang ketika menjadi saksi meringankan Munarman. Saksi meringankan ya, saksi meringankan. Kemudian putusannya hari ini 3 tahun, artinya apa yang saya sampaikan di publik atau di media itu benar adanya, bahwa Munarman tidak terlibat terorisme. Karena kalau dia terlibat terorisme, hukumannya itu pasti kalau nggak mati seumur hidup. Nah tuntutannya 8 tahun, kemudian putusannya 3 tahun, lantas itu pun dibanding sama Munarman. Tapi emang hubungan Bang Noel dengan Munarman itu teman atau? Ya teman, ya sama-sama dulu kita aktivis LBH. Seberapa dekat Bang Noel? Ya dekat lah, sama kayak ya siapa ya? Adian Apitupulu, Desmond, lantas siapa banyak kawan-kawan saya di parlemen. Kayak begitu. Nah kita kan beda pandangan, itu bukan berarti harus juga kita bermusuhan. Karena kan kita ini bukan kelompok tim Cokro atau Denny Siregar. Gitu, beda pandangan, ayo kita bermusuhan. Tapi kan dasarnya kita lihat tahu bermusuhannya bukan karena ideologi atau politik, tapi kan semua pertimbangan dasar konten. Nah, kita nggak mau. Nah ini yang menjadi masalah kita ke depan, berhadapan dengan kelompok-kelompok YouTuber ini. Harus ada semacam regulasi lah ya, berkaitan dengan kelompok YouTuber ini. Kalau media-media itu ada yang namanya KPI, lantas kemudian ada Dewan Pers dan sebagainya yang mengatur alur jurnalistiknya, ya kelompok YouTuber ini juga harus ada, nggak bisa dong, harus fair. Gitu, karena bahaya sekali kalau mereka melakukan sesuatu tanpa ada sebuah regulasi. Amerika, Eropa semua sudah ada aturannya. Kita bukan melarang kreativitas mereka sebagai YouTuber. Yang harus dikontrol itu apa? Kontennya. Kalau konten-konten yang berbasis perpecahan, sinisme, kemudian kekerasan dan lain-lain, ya itu harus di take down, terus dilarang. Karena kita lihat Tunisia, Libya, Suriah, Mesir hancur gara-gara apa? Media sosial. Nah, maksud saya atas sejarah itu kita punya problem historis yang saya sampaikan, ya harus dilarang tuh. YouTuber-YouTuber yang berbasis kebencian itu, yang selalu menarasikan kebencian, perpecahan dan sebagainya. Saya secara pandangan politik berbeda dengan Munarman, tapi saya bisa berteman. Sama halnya juga dengan kawan-kawan saya kelompok Cokro TV dan Denny Siregar. Walaupun mereka beda pandangan saya, kemudian mereka mengorkestrasikan saya sebagai teroris, ya sudah kita buktikan sejarah aja. Saya tidak membenci mereka juga. Waktu saya dicopot kan orkestrasinya kan dari Denny Siregar. Denny Siregar lah yang mengorkestrasikan saya untuk dicopot, kemudian dilegitimasi oleh demo-demo yang berjilid. Demo-demo berjilid sampai 4 kali, rumah saya mau didemo, gereja saya mau didemo, sampai kantor saya didemo. Kalau mau dibilang terorisme, bentuk terorisme itu kan kerjanya mengintimidasi. Namanya teror, ya, menteror. Nah sebetulnya terbalik logikanya dengan kampanye yang mereka lakukan selama ini, teroris. Tapi perilaku mereka ya mirip-mirip kayak teroris juga. Harus konsisten dong sikap dengan tindakan. Maksud saya begitu loh. Makanya ketika saya dicopot, ya mereka kan pada hore tuh. Ya kalau saya seneng aja udahlah. Yang penting gue nggak korup. Gitu. Itu nunjukin integritas saya. Gitu. Itulah komitmen saya terhadap demokrasi, terhadap korupsi dan sebagainya. Saya yakin juga waktu saya dicopot banyak yang saya lihat lah ya. Kenapa saya dicopot? Bukan di Denny Siregar aja, orkestrasi Denny Siregar aja, tapi ada peristiwa sebelum-sebelumnya. Pertama persoalan PCR. PCR itu saya satu-satu yang berani menggugat dan menghentikan persoalan PCR itu Jokowi Mania. Kedua soal gerakan 3 periode. Yang menolak dari awal, yang nggak ada habis-habisnya kan kita nolak terus, gitu loh. Gitu. Dan ketiga itu ya mafia-mafia yang lain yang selalu saya kritik, gitu. Jadi ya banyak peristiwa yang menurut saya kalau bisa saya kaitkan
banyak sekali bisa saya kaitkan dengan peristiwa saya dicopot. Tapi menurut saya ya sudah, yang paling penting saya tidak korup, soal kinerja bagus, bisa dicek di kantor, bisa utang dari 350M menjadi laba 35M kan itu sesuatu yang amazing ya kan. Oh, itu udah nggak mungkin gitu. Karena kita lihat kalau relon-relon yang lain kan dapat posisi yang perusahaannya untung dan stabil. Kalau kita kan tidak, perusahaan bangkrut, bisa kita bikin untungnya luar biasa itu. Iya. Tapi kan Bang Noel dicopot dari komisaris itu zamannya Erick Thohir ya. Erick Thohir. Hubungannya sekarang dengan Bang Noel dengan Erick Thohir bagaimana? Saya pertama nggak punya hubungan sama dia. Lantas kedua, kita bisa melihat Erick Thohir ini sosok yang tidak layak untuk di 2024 nanti. Pertama, pemimpin yang bagus, saya kan pengen nyalonin juga orang ini nih. Pemimpin yang bagus tuh harus paham tentang demokrasi. Pertama itu. Kedua, tidak bisa melihat persoalan itu secara subjektif. Harus objektif dong. Gitu. Nah, saya lihat nih, ini nggak bisa tipikal model kayak Erick Thohir ini masuk dalam ruang demokrasi di Pilpres nanti, di kontestasi. Nah, tugas saya sekarang adalah menjelaskan publik, orang ini tidak layak untuk masuk dalam kontestasi 2024 nanti. Karena orang ini juga terlibat dalam stigmatisasi terhadap diri saya sebagai teroris. Gitu. Dan sampai ini kan tidak terbukti. Saya orang Kristen gimana? Cara menjadi teroris? Gitu. Kedua, saya misalkan dibilang pendukung HTI, saya dari dulu menolak HTI. Gitu loh. Soal khilafah, saya orang menentang khilafah karena saya sudah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbaik dari yang terburuk. Jadi mereka nyerang saya kan gila-gilaan, apalagi kemarin ada lagi berita, mereka buat lagi berita hoax. Dalam berita itu headline-nya itu Immanuel Ebenezer minta Jokowi ditangkap. Iya, dikutip dari media yang lain, Remol. Ya, Remol juga menyanggah nggak ada itu. Pas kita lihat dia, pas kita compare, oh nggak ada. Udah begitu mainnya udah kasar. Gitu. Nah, inilah orang-orang yang nggak paham demokrasi, politik dan ideologi ini akhirnya merusak sistem demokrasi yang sudah kita bangun sama-sama lah. Seperti itu. Tapi sejauh ini sudah tahu penyebab utama Bang Noel dilepas sebagai komisaris utama? Ya, atau secara objektif, subjektif? Ya, dendam politik. Dendam politik, kalau tidak memang karena perusahaannya sudah untung mau diambil kali buat anaknya Erick Thohir atau temannya Erick Thohir itu. Oh, Arief Rashid itu komisaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangannya Yusuf Kalla dan ingin menipunya adalah wakil presiden yang aktif. Itu gila tuh. Dewan Masjid ditipu, wakil presiden mau ditipu. Lantas dia itu komisaris Bank Syariah Indonesia. Ketahuan bobot moral Erick Thohir. Saya yang dilindungi oleh undang-undang, tindakan saya dicopot. Itu orang yang sudah kriminal, Arief Rashid itu jelas-jelas terbukti. Yang dia tipu itu pertama mantan wakil presiden, ketua Dewan Masjid Indonesia. Yang mau ditipu adalah wakil presiden, mantan ketua MUI yang sekarang aktif menjadi wakil presiden. Dan itu salah satunya timnya Erick Thohir. Jadi sudah terjawab ya alasan utama. Kita sih tapi nggak mau minta Arief Rashid itu dicopot ya, biarin aja lah Erick Thohir. Gitu. Oke Bang, kita beralih topik deh. Panas ya tadi ya. Bang, ini kan kemarin baru saja ada aksi demo 11 April begitu. Kemudian sempat ada kejadian pengeroyokan aktivis juga, Ade Armando. Bagaimana menurut Bang Noel? Kita mengecam. Pertama yang mengecam dan mengutuk aksi biadab itu ya kita, Jokowi Mania. Bisa dicek jejak digital kita. Ketika orang-orang masih ngebahas tentang konten dan sebagainya, kita langsung mengecam. Karena demokrasi atau pandangan politik tidak bisa diintimidasi dengan kekerasan. Apalagi kita lihat Ade Armando itu diinjak-injak sampai ditelanjang. Itu ada pelanggaran seksual menurut saya. Itu bahaya, itu tidak baik. Itu biadab itu. Harus kita kutuk sama-sama itu. Itu. Tapi kita juga ketika kita mengutuk kebiadaban itu, ya kita juga nggak boleh menutup mata terhadap orkestrasi narasi yang dimainkan oleh Cokro TV yang selalu membuat eskalasi. Kita harus objektif juga dong. Ini kan hukum sebab akibat lah, hukum kausal ya. Hukum sebab akibat. Karena yang kita khawatirkan ke depan nanti kan bangsa ini
selalu larut dengan kebencian-kebencian terus. Dan kebencian ini kan selalu diorkestrasi oleh Denny Siregar. Kita lihat aja tuh postingan-postingannya. Selalu mengeskalasi. Padahal saya sudah ingatkan ke kawan saya itu, jangan dieskalasi. Ini 2014, 17, dan 19 sudah selesai. Kita mau ngadepin 2024. Mau kita itu sesama anak bangsa ini walaupun beda pilihan, kita bisa berpelukan, kita bisa bergandeng tangan. Kemudian kalau seandainya pemenang pemilu nanti bisa berpelukan dengan yang kalah. Yang kalah bisa apa? Mengaku yang menang. Nah, yang menang mengajak mereka untuk membangun bangsa ini. Nah, kita maunya begitu. Kita harus bangun adab politik, adab demokrasi kita. Apalagi kita selalu menggaungkan bahwa kita Pancasila, kita Indonesia, tapi karakter kulturnya tidak. Gitu loh. Nah, inilah kadang-kadang harus menjadi bahan evaluasi kita terhadap kawan-kawan YouTuber itu, aktivis-aktivis media sosial itu. Mereka tidak punya peka sosial. Karena mereka kan cuman orientasi mereka kan konten gitu loh. Nah itu. Oke. Ini kan aksi mahasiswa kemarin itu kan menuntut banyak hal ya. Yang paling menonjol ada 4 begitu. Menurut Bang Noel, apakah mahasiswa sekarang itu bisa disebut sesolid mahasiswa tahun 1998, Bang Noel? Beda, memang ada hal yang berbeda mahasiswa sekarang dengan mahasiswa yang dulu. Kita 98, kalau kita kan 98 itu proses politiknya panjang gitu. Karena kita ketika masuk kampus, kan dulu juga kita diludahin sama kawan-kawan kampus. Tuh, karena dulu kita ada di petani, ada di pelajar, ada di buruh. Kita dulu mengorganisir rakyat gitu. Pertama itu, kedua kita solid. Ketika mengorganisir masuk kampus, kita tahu mana lawan kita, mana kawan. Jadi kasihan kawan-kawan sekarang kok cair sebegitunya. Yang akhirnya apa? Merusak perjuangan yang mereka perjuangkan. Bayangkan tuntutannya sangat ideologis, berpihak, tapi dicederai oleh aksi yang kekerasan kemarin. Akhirnya isunya hilang. Itu substansi isunya hilang. Soal harga BBM, sembako yang naik, lantas penolakan 3 periode dan sebagainya. Akhirnya hilang semua. Berita hari ini semua bicara tentang kekerasannya Ade Armando. Walaupun ya kita marah ya dengan sikap orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap Ade Armando. Karena pandangan politik itu nggak boleh dinistakan oleh kekerasan apapun bentuknya. Gitu. Dan itu kebiadaban lah ya, biadab sekali menurut saya, biadab sekali. Itu harus kita kutuk. Tapi sikap kita mendukung gerakan mahasiswa ya. Sikap kita dalam hal ini mendukung gerakan mahasiswa tanggal 11. Karena gini, problem kenaikan BBM dan sembako itu ada problem saya juga, problem tetangga saya juga, problem saudara saya, problem semua gitu loh. Itu bukan mahasiswa aja masalahnya, itu masalah kita sama-sama. Kecuali saya punya duit 1 triliun di tabungan saya masa bodoh banget lah mau naiknya 100.000 per liter itu BBM atau harga minyak goreng 1 juta per liter, saya nggak peduli. Ini problemnya kan ya orang tua saya, tetangga saya, saudara saya berkeluh kesah soal minyak goreng yang sampai detik ini nggak terselesaikan. Dan begitu juga presiden marah juga. Nah begitu juga saat rakyat kelaparan, rakyat susah coba dipertontonkan dengan penambahan jabatan presiden dengan 3 periode, muak orang gitu loh. Kok begini sekali? Nah makanya kita sedikit marah dengan hal itu. Jadi sikap kita Jokowi Mania mendukung demonstrasi atau gerakan mahasiswa tanggal 11 kemarin. Oke, tapi sebelumnya mungkin nggak gerakan-gerakan mahasiswa yang ada sekarang untuk menuntut berbagai kebijakan pemerintah yang dirasa memberatkan rakyat begitu, mungkin nggak gerakan mahasiswa ini mengulang kejadian waktu mahasiswa menduduki gedung DPR waktu itu? Ya, kemungkinan itu selalu ada, tapi kami nggak punya keyakinan. Karena apa yang mendasari hal itu, Bang Noel? Karena mereka bukan didasarkan oleh para organiser aktivis mahasiswa. Mereka kan anak-anak lembaga, anak BEM. Makanya cair kan kemarin, kasihan. Kalau kita tumpah 100.000 terorganisir sekali. Gitu loh. Dari orasi, dari statement, semua kita organisir. Gitu loh. Kalau yang kemarin kan cair sekali, yang inilah apalah itu loh, kita tidak. Lantas setiap aksi itu kita selalu ada evaluasi. Evaluasi soal isunya naik atau tidak. Lantas kalau ada terjadi kekerasan berarti ada
problem perangkat aksinya yang lemah. Kita kan dulu kuat karena ada perangkat aksi. Itu ada istilah badan pelopor lah apa dan sebagainya. Dari yang isunya, statementnya, sampai orasinya, sampai ngejaga dinamisator lapangannya. Oh, kita ini sekali. Gitu. Nah, hari ini kita lihat, aduh, rentan. Jadi rentan penyusup juga. Rentan penyusup. Nah, hari ini kan kita lihat ada kawan-kawan aktif 98 mulai turun gunung semua. Gitu. Ya kayak saya punya kepentingan terhadap aksi 98, aksi kawan-kawan tanggal 11 kemarin. Kepentingan saya biar supaya sembako turun, BBM turun. Kita punya sama kan. Jadi jangan distigma, disusupi lah apa. Aduh, kita juga sering difitnah waktu di mahasiswa. Jadi kita nggak mau ikut-ikutan dengan orkestrasi orang-orang blow on itulah. Mereka kok jadi benci dengan gerakan mahasiswa. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Noel. Sebelumnya panas sekali obrolan kita Panas tadi. ya? Sudah menjawab cukup banyak pertanyaan. Kita membahas soal Jokowi, kemudian Pilpres, juga soal demo kemarin begitu ya. Terima kasih banyak Bang Noel meluangkan waktunya di Ngompol Ngomongin Politik JPNN.com. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan pembahasan yang lain. Siap, ya. makasih. Baik, sekian Sobat Negeriku yang ada di rumah. Ngompol kali ini, nantikan ngompol selanjutnya dengan narasumber yang gak kalah keren. Saya Tika Biontoro, sampai jumpa.